Lebih dari 2 tahun terakhir, kegiatan perekonomian digital telah menjadi salah satu penopang utama pemulihan Indonesia dan dunia akibat pandemi COVID-19. Momentum presidensi G20 Indonesia pun menjadi kesempatan bersejarah bagi Indonesia menjadi bagian dalam menentukan arah perkembangan ekonomi digital global. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo melibatkan berbagai pihak untuk membahas isu-isu prioritas yang diangkat dalam Digital Economy Working Group atau DEWG pada presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Digital Economy Working Group dalam rangkaian presidensi G20 Indonesia 2022. Kegiatan kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy Working Group atau DEWG sepanjang presidensi G20 diselenggarakan sebanyak 4 kali. Di mana pertemuan pertama atau First Meeting Digital Economy Working Group telah berlangsung secara hybrid di Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada 29 Maret 2022 lalu. Sidang pertama DEWG dalam presidensi G20 Indonesia ini menjadi dasar membangun kesepahaman bersama mengenai tata kelola dan optimalisasi ekonomi digital berbasis data. Kemudian pertemuan kedua Digital Economy Working Group telah diselenggarakan di Yogyakarta 17 Mei lalu. Di mana dalam rangkaian memulai penyusunan Bali Package, di mana delegasi negara anggota berfokus pada isu soal konektivitas dan pemulihan pasca COVID-19. Selanjutnya, pertemuan ketiga akan diselenggarakan pada 20 Juli mendatang di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kemudian, pertemuan keempat bakal diselenggarakan pada 29 Agustus mendatang di Bali dan puncaknya pada 1 September akan diselenggarakan G20 Digital Ministers Meeting di Bali yang akan disampaikan hasil rangkaian pertemuan dan juga langkah-langkah konkret. Nah, Digital Economy Working Group atau DEWG mengangkat tema besar transformasi digital Indonesia yang diarahkan agar bersifat inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan dalam forum presidensi G20 Indonesia 2022. Isu prioritas yang pertama yaitu connectivity and post-COVID recovery. Isu prioritas ini berangkat dari pemahaman bahwa untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dari ekonomi digital perlu melibatkan perencanaan strategis jangka panjang untuk keseluruhan ekosistem ekonomi digital. Salah satunya adalah peningkatan konektivitas digital. Namun, kemajuan konektivitas digital ini harus mencakup tidak hanya diskusi tentang konektivitas jaringan fisik, tetapi juga interkonektivitas sosial masyarakat di ranah digital. Oleh karena itu, pembahasan aspek human connectivity dalam konektivitas digital ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengguna digital menerima manfaat dari pembangunan infrastruktur digital ini. Yang kedua, digital literasi dan digital talent. Pada isu kecakapan digital dan literasi digital, isu ini dinilai menjadi konsekuensi dari tersedianya infrastruktur digital. Isu ini juga selaras dengan urgensi negara-negara anggota G20 untuk membantu upaya pemulihan ekonomi di tingkat mikro. Oleh karena itu, untuk menjembatani kesenjangan keterampilan digital, Indonesia dalam presidensi G20 mengusulkan perumusan G20 Toolkit untuk mengukur literasi digital dan digital keterampilan, termasuk keterampilan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai tingkatan untuk mendorong ekonomi digital. Berikutnya, isu prioritas yang ketiga adalah cross-border data flow, data free flow with trust. Di mana arus data lintas batas negara elaborasinya adalah dengan mengantisipasi konsekuensi lonjakan arus data seiring semakin intensifnya kegiatan di ruang digital. Adopsi tersebut ini menandakan perhatian dan juga komitmen yang lebih besar terhadap pembahasan data, termasuk pentingnya pemahaman bersama tentang aliran data lintas batas di tingkat regional dan bagaimana hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital. Di slide berikutnya, salah satu tantangan yang menjadi sorotan dalam rangkaian agenda Digital Economy Working Group adalah mengenai kesenjangan digital. Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan perlunya kolaborasi lebih kuat
untuk mendorong penyebaran infrastruktur digital secara besar-besaran di antara negara G20 dan dunia. Sementara itu, upaya pemerintah Indonesia untuk penyediaan infrastruktur digital yang stabil dan kuat dilakukan, salah satunya dengan melakukan pegelaran infrastruktur telekomunikasi secara besar-besaran berupa kabel serat optik di darat dan bawah laut, beberapa satelit high throughput, dan ribuan penggelaran base transceiver station. Selain itu, di tengah transformasi digital yang terus diupayakan di berbagai lini kehidupan masyarakat dunia, terdapat tantangan krisis talenta digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, di tengah laju peningkatan kebutuhan talenta digital yang signifikan, terdapat kesenjangan talenta digital dan juga peluang kerja. Di mana pada 2030 diproyeksikan terjadi kekurangan sebanyak 47 juta talenta digital di kawasan ini. Di level nasional tercatat setidaknya 50% dari tenaga kerja Indonesia baru memiliki keterampilan digital tingkat dasar dan menengah. Sedangkan mereka dengan keterampilan digital tingkat lanjutan merepresentasikan kurang dari 1% dari angkatan kerja. Oleh karena itu, kesenjangan talenta digital ini harus disikapi dengan serius. Pasalnya, talenta-talenta digital inilah yang akan menjadi navigator utama penggerak ekosistem digital. Namun demikian, selain melihat kebutuhan talenta digital sebagai tantangan, Indonesia juga perlu menilik potensi digital yang dimiliki saat ini. Di mana Indonesia memiliki potensi luar biasa sebagai rumah dengan startup terbanyak kelima di dunia, bahkan memiliki 1 startup dekakorn dan 8 startup unicorn inovasi anak bangsa. Kita lihat tantangan berikutnya adalah cybercrime atau kejahatan siber. Perlindungan data ini kini semakin luas, tidak hanya data pribadi. Ada data geospasial atau data-data strategis. Oleh karena itu, dalam DEWG ini akan dibahas perlu adanya pertukaran pandangan mengenai praktik keamanan digital. Dengan begitu, transformasi digital tiap negara ini bisa berjalan dengan baik. Selain itu, pentingnya bertukar pandangan tentang praktik keamanan digital yang sebagai faktor utama untuk mendukung keberlanjutan bisnis, memungkinkan bisnis matchmaking dalam Digital Innovation Network G20 dan juga menunjukkan tonggak transformasi digital masing-masing negara, serta memfasilitasi pembelajaran bersama dan juga kolaborasi antar anggota G20 melalui Digital Transformation Expo. Ya, kita harapkan dengan diselenggarakannya Digital Economy Working Group atau DEWG berbagai tantangan dan juga peluang di tengah transformasi digitalisasi dunia begitu cepat bisa terjawab ya. Dan legitimasi atas dukungan dan komitmen dari para pemimpin G20 untuk koordinasi dan juga penyusunan agenda bersama bisa lebih kuat.